Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Budi Hartono dari Industrial Engineering Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan perkuliahan untuk manajemen proyek, wabil khususnya pada project cost management atau pengelolaan biaya di proyek. Video yang diupload di YouTube ini sifatnya ringkas, hanya akan memberikan poin-poin utamanya. Harapannya dari video ini, dari mendengarkan video ini, rekan-rekan mahasiswa akan mempunyai gambaran umum bagaimana materi perkuliahan Project Cost Management itu berjalan. Setelah itu, mahasiswa disarankan dengan sangat untuk membaca detail materi yang sudah diupload di online platform, membaca buku referensi Project Management Body of Knowledge, serta aktif berdiskusi di online platform, serta mengerjakan tugas yang juga akan diupload di online platform. Jadi pastikan Anda sering melihat online platform untuk berpartisipasi di sana. Sebelum kita masuk ke materi Project Cost Management, sedikit review apa yang sudah dipelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita mengenal yang disebut 10 area Project Management Body of Knowledge. Sebelum UTS, mahasiswa sudah mempelajari bahkan mengerjakan tugas secara kelompok dengan tema yang sudah dipilih terkait dengan scope management. Yang pertama yang ada di sini. Kemudian yang kedua adalah time management. Jadi dua ini sudah dipelajari. Sedikit overview. Scope management biasanya berfokus pada tujuan untuk memastikan bahwa proyek akan dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup yang sudah terdefinisikan di awal. Tidak melebihi ruang lingkup, tetapi juga tidak kurang dari ruang lingkup yang telah ada tersebut. Time management di sisi yang lain akan berfokus untuk memastikan bahwa proyek akan berjalan dengan baik, bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah di-approve atau disetujui bersama. Cost management adalah yang akan kita pelajari, quality, human resources, communication management, risk management belum kita pelajari, procurement management juga belum, kemudian integration management, dan yang terakhir adalah stakeholder management. Jadi kita punya 10 area yang idealnya harus dikuasai oleh seorang calon project manager. Di perkuliahan project management kita, karena kita masuk dalam kategori pengantar, maka materi tidak mungkin mencakup keseluruhannya. Dosen akan berusaha untuk bisa mengcover materi-materi yang paling penting. Sisanya akan bisa dipelajari bersama di perkuliahan yang lebih lanjut, entah di S1 maupun di S2. Tentunya adik-adik mahasiswa yang punya aspirasi setelah lulus untuk bekerja di bidang proyek bisa belajar sendiri karena materi banyak sekali bisa ditemukan di luar sana. Jadilah pembelajar mandiri. Sedikit overview juga bahwa kita mengenal di proyek, kita mengenal 3 kriteria kinerja yang biasa disebut sebagai triple constraints. Biaya, mutu, waktu. Time, cost, quality, atau performance kriteria. Triple constraint biasanya digambarkan dalam bentuk segitiga seperti yang ada di sini karena ingin menunjukkan bahwa ketiganya ini saling terkait. Di teknik industri kita mengenal yang namanya trade-off, fenomena trade-off. Artinya ada keterkaitan yang kuat antara 3 kriteria ini.
Sebuah project akan dikatakan sukses apabila memenuhi kriteria performance, memenuhi schedule, dan under atau on budget. Itu poin pertama. Poin kedua terkait dengan trade-off adalah bahwa tiga hal ini tidak bisa ditelaah secara individual karena mereka saling mengait. Ada sebuah meme yang sangat populer pada zamannya waktu itu menceritakan sebuah bisnis laundry. Di situ dikatakan bahwa kita punya biaya mutu waktu ya. Dikatakan bahwa kalau kamu pingin biayanya murah, mutunya bagus, ya selesai laundrynya kapan-kapan. Karena yang punya laundry akan ngurusi yang lainnya dulu. Murah tapi bagus, ya kapan-kapan lah selesainya. Apabila ingin yang cepat dan bagus, biayanya lah yang kemudian jadi mahal, dan seterusnya. Nah, ilustrasi itu menunjukkan bagaimana ketiga kriteria dalam project management yang biasa disebut triple constraint ini saling mengait atau memiliki trade-off. Dalam dunia yang ideal, project manager akan selalu mencoba keeping up with all those three criteria. Artinya ketiga-tiganya kalau bisa harusnya dijaga sesuai dengan rencana awal atau komitmen awal. Tetapi dalam beberapa kasus saat proyek sudah berjalan, things happen. Kadang sesuatu terjadi. Sesuatunya mempunyai impact negatif terhadap proyek. Dalam keadaan seperti itu, kadang-kadang project manager harus keeping dua kriteria dan korbankan satu kriteria yang lain. Jadi di sini kita punya 3, maka dalam kondisi khusus tadi, 2 harus tetap dijaga, sementara yang 1 mau tidak mau harus dikorbankan. Pertanyaannya adalah, dari 3 kriteria ini, kira-kira mana yang harus dikorbankan? Coba saya beri waktu mungkin setengah menit atau Anda pause untuk bisa memikirkan jawabannya. Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, mana yang harus dikorbankan, mungkin akan lebih menarik jika kita membahas sebuah contoh. Mahasiswa sebagian mungkin sudah mengalami atau mempunyai pengalaman KKN, mungkin yang lain belum, tetapi Anda sudah bisa membayangkan. Pada saat KKN, di awal Anda masuk ke lokasi, kemudian diminta oleh Pak Dukuh misalnya, tolong dong Dek, para mahasiswa, kami itu membutuhkan sebuah jembatan yang menghubungkan antara kampung kita dengan kampung tetangga yang kebetulan punya pasar. Kita punya potensi yang bagus di pertanian, tapi sayangnya transportasi ke pasar itu masih sungguh menantang karena belum ada jembatan. Kami harus berkeliling dulu 50 km ke sana baru bisa mengakses pasar yang hanya di seberang itu. Kalau kita punya jembatan, syukur-syukur bisa dilewati truk misalkan, akan sangat membantu kita di sini Dek. Jadi kenapa tidak? Silahkan kalian mencoba merancang dan mengkonstruksi jembatan buat kami dalam KKN Anda. Oke. Bagaimana project manager dari tim KKN akan mengantisipasinya atau meresponnya? Tentunya salah satu yang bisa kalian kerjakan adalah menerimanya. Kayaknya juga akan sangat susah untuk menolak permintaan tersebut.
Setelah menerima, Anda akan merencanakan proyeknya, kemudian mendesain sesuai dengan spesifikasi, bisa dilewati truk misalnya, kemudian mulai dijalankan. Awalnya Anda optimis akan bisa menyelesaikan, tetapi ternyata asumsi yang ada di planning tidak bisa berjalan. Sponsor yang sudah kalian harapkan untuk membantu misalnya tidak bisa membantu kalian pada akhirnya, dan yang lain-lain. Sehingga akhirnya kita sampai pada situasi tidak bisa keeping tiga-tiganya, triple constraint. 2 harus dijaga, 1 dikorbankan. Kira-kira untuk KKN, mana yang akan bisa dikorbankan? Cost dikorbankan, artinya cost dikorbankan, Anda justru akan meningkatkan cost demi menerima atau demi mengejar 2 constraint yang lain. Atau time yang akan kalian korbankan, artinya kalian rela untuk KKN 5 bulan demi selesainya proyek ini, itu yang namanya mengorbankan time. Atau quality performance kriteria yang bisa atau yang harus dikorbankan, artinya menurunkan quality. Nah, ini adalah salah satu contoh. Sebagian dari Anda mungkin akhirnya akan mengatakan, saya nggak rela dong, nggak mungkin untuk bisa KKN selama 6 bulan, dan kami sudah kehilangan potensial sponsor, nggak mungkin cost-nya dinaikkan. Jadi kemungkinan ya quality yang akan kami turunkan. Setelah ngobrol dengan Pak Dukuh, akhirnya dikatakan bahwa Pak, kami nggak mungkin membuat jembatan yang spesifikasinya seperti yang diharapkan Bapak, bisa dilewati truk misalnya. Bagaimana kalau misalkan kami membuat jembatan yang bisa dilewati sepeda saja, plus orang yang berjalan kaki. Nah, misalkan sudah deal pada akhirnya, maka kita sedang membicarakan salah satu kasus di mana Q yang dikorbankan demi menjaga 2 yang lainnya. Apakah semua proyek akan seperti itu? Tentunya beda lagi. Untuk proyek yang berbeda. Kalau Anda adalah Pimpro, kebetulan Indonesia menjadi tuan rumah misalkan Olimpiade tahun 2000 sekian gitu, akan dilaksanakan di Indonesia. Kebetulan pembukaannya akan dilakukan di Jogja, tepatnya di Sleman, dekat rumah, di Stadion Maguwo. Tentunya Stadion Maguwo yang sekarang kurang layak untuk pembukaan Olimpiade. Anda menjadi project manager yang tugasnya adalah mengupgrade stadion minimal selevel bird nest-nya China. Di awal, Anda tentu komit untuk bisa triple constraint dilaksanakan semuanya, tetapi Anda juga tahu bahwa jika something happen dan tidak bisa mengawal ketiganya, Anda tahu mana yang harus dikorbankan. Apakah sama dengan proyek KKN tadi? Apakah Anda akan mengorbankan quality? Contohnya misalnya adalah Anda telepon Bapak atau Ibu Menteri Olahraga, kemudian bilang, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, kita itu sudah bekerja keras, tetapi sudah mendekati waktunya, kok ya kita belum selesai ya. Bagaimana kalau kita turunkan kualitinya demi mengejar waktu dan budget yang tetap? Caranya, ya harusnya pakai kursi lipat, untuk sementara kita ganti dengan tikar dan lesehan di sana. Kira-kira jawaban Pak atau Bu Menteri Kesehatan tidak akan menyenangkan. Jadi dalam kasus ini quality nggak mungkin dikorbankan. Anda bisa mencari yang lain. Waktu misalnya, kemudian Anda menego. Oke Pak, kalau quality tidak bisa dikorbankan, nggak bisa ganti kursi dengan tikar, gimana kalau kita ganti, kita korbankan schedule? Maksud lu gimana? Beri kami waktu 2 minggu lagi ya Pak, Bu.
Jadi pembukaannya kita geser 2 minggu lagi. Wah, rame lagi. Kayaknya tidak mungkin. Nah, untuk kondisi seperti ini bisa jadi Kementerian Olahraga akan menjawab, dah, pokoknya nggak boleh mengubah kualitas, mendowngrade, nggak boleh delay. Lakukan semuanya, apapun, kalau perlu mengorbankan biaya. Nah, untuk kasus yang kedua ini, akhirnya kita paham bahwa mungkin atau bisa jadi 1 dari 3 triple constraint yang akan atau bisa dikorbankan adalah cost. At all cost, you have to meet quality performance criteria and schedule.